Ia juga bahkan menelpon Omay, namun sayang teleponnya tidak diangkat. Bahwa dirinya tidak meninggalkan Farida Nurhan sendirian. Hello everyone, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik aja, jangan lupa ya untuk terus semangat dan juga jangan menyerah. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana klarifikasi dari Bang Madun aka Nyakopsah perihal dirinya yang dianggap mengkhianati atau dalam kata lain meninggalkan Farida Nurhan sendirian. Lantas bagaimanakah klarifikasi dari Bang Madun mengenai hal tersebut? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Bang Madun atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nyakopsah beberapa waktu lalu sempat mencuri perhatian publik nih usai dirinya mengamuk lantaran warung makan miliknya menjadi viral. Viralnya juga bukan dikarenakan hal yang positif, namun dikarenakan hal yang negatif. Ada bad review yang diberikan oleh beberapa blogger. Salah satunya adalah AA Juju dan juga Code Blue. Pada kala itu, Nyakopsah tak terima warung makannya dikomentari negatif, terutama ketika dikomentari oleh AA Juju atau Makalur. Namun untuk sekarang Nyakopsah tampaknya sudah tak ingin memperkeruh suasana dengan saling menyalahkan satu sama lain. Bang Madun pun bahkan telah meminta maaf kepada blogger yang telah mereview warung makanannya. Selain itu ia juga mengaku dirinya dengan lapang dada menerima semua kritikan terhadap warung makannya itu. Lebih lanjut ia mengatakan, namanya juga kehidupan ya, pasti ada musibah. Namanya orang hidup, pasti ada apesnya. Yang terpenting udah semuanya gua ungkapin. Harus berapa kali gua berterima kasih sama yang mereview. Harus berapa kali gua meminta maaf sama yang mereview. Semuanya udah gua ungkapin dengan jelas. Kalau untuk masalah itu, itu udah gua sendiri yang mikirin. Gua sendiri yang nanggung. Para netizen juga luar biasa nih komentarnya, gua telan. Kritik apapun juga gua hadapin. Mau pahit kek, mau manis gua telan. Namanya juga gua punya usaha, dikritik ya wajar. Alhamdulillah ya untuk Bang Madun sekarang memang sudah lapang dada banget penerima semua kritikan dari netizen, tidak seperti awal-awal banget. Selain itu, ia juga meminta nih kepada para blogger untuk membantu para pelaku UMKM di Indonesia supaya bisa berkembang. Yang terpenting nih tujuan gua buat blogger semuanya nih, yuk bantu UMKM, khususnya UMKM yang usahanya di pinggir jalan. Lu kudu naikin, jangan nyari keuntungan lebih. Di situ lu nyari amal ibadah aja. Yang penting adalah lu di situ kembangin UMKM Indonesia yang sekarang. Lu tahu usaha apa aja juga mampet. Kalau bukan kita para selebgram, food blogger, siapa lagi yang bantu UMKM Indonesia? Yuk review yang bagus-bagus walaupun jujur tapi ada sedikit yang bagus. Walaupun ada yang negatif, yang positif kudu dikeluarin. Bener sih, jangan cuma negatifnya doang, jangan cuma positifnya doang. Harus ada imbangnya, positif dan juga negatif. Terus yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana sih ceritanya kenapa untuk Bang Madun atau Nyakopsah ini bisa berdamai dengan Code Blue? Seperti yang aku lansir dari channel YouTube-nya Melanie Ricardo, di sana Bang Madun sudah menjelaskan bagaimana awal mula hal tersebut. Nyakopsah menceritakan bahwa pada kala itu dia ditelepon sama Densu, yang kondisinya pada kala itu ada juga Code Blue. Nah, Densu mengundangnya untuk datang ke rumahnya agar mereka bisa didamaikan dan semua permasalahan atau huru-hara juga bisa diselesaikan. Terus kenapa nih nggak sama Farida? Atau dalam konteks lain kenapa untuk Bang Madun seperti terlihat meninggalkan Farida Nurhan? Mengenai pertanyaan ini, Nyakopsah menjawab, bukan begitu maksudnya. Semuanya kan udah diomongin baik-baik sama Densu, sama Farida Nurhan. Ayo sama-sama kita kumpulin yang ada masalahnya. Intinya adalah sebenarnya untuk Densu juga mengajak Omay sama seperti Nyakopsah untuk berdamai dengan Code Blue. Namun sayang Farida Nurhan tidak datang. Nyakopsah kemudian berpositif thinking bahwa mungkin untuk Farida Nurhan pada kala itu banyak kerjaan sehingga tidak sempat untuk datang. Pada kala itu Melanie berkata, sebenarnya kan Omay ibaratnya pasang badan nih buat lu Bang. Walaupun banyak orang bilang kok caranya begitu, kok kerana pribadi, tapi sebenarnya kan pengen ngebelain lu. Nah terus kenapa nggak diajak ke tempatnya Densu? Bang Madun pun menjawab dengan mengatakan Densu udah ngajak. Dan kalau nggak percaya tanya aja Densu. Tapi mungkin Omay masih gimana, perasaannya gimana. Mungkin dia banyak kerjaan. Ya kita harus positive thinking dong sama orang lain. Intinya mah yang terpenting sekarang yang gue minta adalah ya udah masalahnya dari sini, ya udah ramai-ramai. Ayo kita kumpul. Selain itu Melanie juga bertanya nih apa sih alasan di balik Bang Madun yang akhirnya memutuskan untuk maaf-maafan. Bang Madun pun menjawab, karena istilah kata, gue kan jarang dibully netizen. Jadinya gue bukan nyari aman, tapi gue mencari ketentraman. Dan Nyakopsah atau Bang Madun juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan Code Blue sudah baik. No drama-drama club pada saat itu sudah diselesaikan semuanya. Dan ia juga menjadikan kritikan dari Code Blue dan yang lainnya sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Dan sekarang ini mulai dari kebersihannya hingga pelayanan, bahkan dia juga memastikan bagaimana cita rasa makanannya sebelum disajikan kepada para pelanggan. Selain itu, Bang Madun juga pengen mereka semua bahagia dan juga damai serta tidak memiliki masalah apapun. Terlebih, asal mula permasalahan ini berasal dari warungnya. Sehingga oleh karena itulah dia menginginkan semua orang untuk berdamai.
Selain itu, Bang Madun juga mengungkapkan ia sedih melihat Omai dibully netizen. Ia juga bahkan menelpon Omai, namun sayang teleponnya tidak diangkat. Kemudian sempat juga di chat lewat WA, tapi belum dibales. Selain itu, Bang Madun juga membenarkan bahwa awal mula ceritanya itu memang benar Omai yang pasang badan atau membelanya. Dimulai dari saat A Juju yang bikin review tentang warung Nyak Kopsah, kemudian di-stitch oleh Omai. Sang pemilik warung itu mengungkapkan bahwa dirinya juga tidak tahu jika Omai melakukan hal tersebut. Kemudian ketika dia memutuskan untuk berdamai dengan semuanya, itu bukan berarti dia pengen keluar dari masalah. Dia juga mengungkap bahwa dirinya juga dibully kok oleh banyak orang, bukan hanya Omai saja. Dia juga bertanya apa tujuan Farida Nurhan nge-stitch video Al Juju, yang mana hal ini menimbulkan masalah baru lagi dan juga semakin besar. Perihal tindakan Omai tersebut, dirinya tidak marah dan juga tidak menyalahkan siapapun. Sekali lagi, dia menekankan bahwa dirinya tidak meminta untuk dibela sama Farida Nurhan. Nyak Kopsah juga bertanya nih mengapa Omai bikin story yang akhirnya ini menyebabkan dirinya kembali dibully. Kenapa Omai harus bikin story dan rame lagi? Gue dibully juga sama pennya Omai. Lantas story apa sih yang dimaksudkan oleh Bang Madun? Apakah story yang ini? Coba kita baca ya, story yang sebelumnya sudah dibuat oleh Farida Nurhan. I love you anakku dan cucuku, maafin Omai yang tadinya mau bantu teman yang bukan teman dekat, tapi teman biasa. Karena asas kasihan karena melihat dia sebagai sosok bapak, akhirnya karena Omai blunder, jatuhnya nyerang balik ke Omai. Maafin Omai, malaikat-malaikatku. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23, saya dapat kiriman video, banyak chat, bukti CCTV yang menceritakan apa yang dialami oleh seorang ibu kandung. Saya sangat merasa kasihan karena saya adalah seorang ibu yang pernah mengandung dan mengeluarkan kepala manusia juga. Karena ini sangat berhubungan dengan video review makanan sebelumnya. Jadi saya dengan akal sadar membuat video di TikTok pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sore hari, yang akhirnya menjadi highlight dan trending sebumi pertiwi. Graffiti yang saya buat di tanggal 14 malam dan di tanggal 23 sore September 2023 tidak lebih dan tidak kurang karena pengen membela, membantu seseorang yang saya kenal dan saya anggap baik, tapi ternyata blunder dan balik ke saya sendiri. Bang Madun, doa terbaik ya buat abang. Seandainya waktu bisa diputar dan HP saya menolak semua kiriman informasi dari abang, apapun akan saya lakukan. Karena keteledoran saya, atas dasar iba, anak dan cucu saya diserang se-Indonesia. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana story dari Omai sebelumnya. Yang mana story ini dikeluarkan oleh Farida Nurhan tak lama setelah perdamaian antara Bang Madun dan juga Code Blue. Lantas, apakah ini story yang dimaksudkan oleh Nyak Kopsah sendiri? Dan bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian merasa juga seperti itu? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan balik lagi tentang bagaimana klarifikasi dari Nyak Kopsah. Nah untuk Nyak Kopsah sendiri atau Bang Madun itu menegaskan sekali lagi bahwa dirinya tidak meninggalkan Farida Nurhan sendirian. Oke, dicatat dia itu tidak meninggalkan Farida Nurhan sendirian. Di kesempatan lainnya, Melanie Ricardo bertanya kepada Farida Nurhan, apakah akan memaafkan Bang Madun dan juga punya rencana untuk ketepannya Bang Madun? Omai lantas menjawab, saya nggak tahu kak, Bang Madun dimaafin yang di mana nih. Saya juga nggak tahu kenapa Bang Madun minta maaf ke Omai. Melanie kemudian mengatakan bahwa Bang Madun merasa bersalah ketika melihat Omai dibully oleh netizen. Mendengar ini, Omai mengatakan tidak apa-apa. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi yang harus dihadapinya membela orang yang dituakan. Kesimpulan dari percakapan antara Melanie Ricardo dan juga Omai pada kala itu adalah alasan kenapa Omai terlihat membela Bang Madun dikarenakan ada rasa kasihan. Terlebih ketika si Omai melihat bagaimana perjuangan warung Nyak Kopsah ketika di tahun 2019, yang mana pada kala itu masih kecil. Dan ketika terjadi kejadian kemarin, dia pun mengambil tindakan sedemikian rupa. Dan yang buat Omai sedih adalah karena impact dari masalah ini juga menyerang anak cucunya. Sehingga itulah yang membuat dia juga menjadi sedih dan maybe merasa bersalah juga ya sama anak dan cucunya. Karena tindakannya yang membantu orang malah blunder dan berimbas kepada mereka. Omai menegaskan dirinya tidak menyesal kok membantu Bang Madun. Namun di kemudian hari ia akan lebih berhati-hati. Melanie Ricardo kemudian bertanya nih sama Omai, akankah someday Omai mau bertemu sama Bang Madun? Sang vlogger kemudian menjawab bahwa ia siap bertemu kok dengan Bang Madun karena ia merasa tak memiliki masalah dengan sang pemilik warung itu. Lantas bagaimana nih dengan kondisi warung Nyak Kopsah sekarang? Apakah menjadi sepi atau justru makin ramai? Tahu apakah mengalami kerugian besar atau malah untung besar? Bang Madun juga mengaku tidak ada mengalami kerugian usai warung makannya mendapatkan review negatif dari A Juju ataupun Code Blue. Asalnya, Bang Madun mengatakan ia sudah membangun usahanya sejak lama sehingga para pelanggannya sudah mengerti konsep dari warung makannya itu. Bang Madun kemudian menuturkan, kerugian mah gak ada ya, kan gue bilang di situ kalau rezeki mah Allah yang ngatur. Gue mah dagang udah lama, gue punya langganan udah lama. Istilahnya mereka udah tahu konsep gue gimana. Kan gue udah bilang bukannya rumah makan, bukannya restoran. Kan gue udah bilang dari jauh-jauh hari itu warung makan yang emang notabene di samping kali.
Bang Madun pun kemudian mengambil hikmah dari review Jojo. Kini ia pun mulai menyiapkan tim nih untuk menjaga kebersihan warung makannya. Sekarang kita udah siapin tim buat ngurusin tisu. Kita udah siapin tim buat welcome sama yang mau makan mau apa. Pungkas Bang Madun. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Cukup sekian dan juga terima kasih dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. Aku minta maaf dan juga mohon koreksi dari kalian semua. See you next time di video berikutnya dan juga selamat beraktivitas ya teman-teman. Goodbye.